Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun berada. Nah, ini ketemu lagi sama Pak Haji, Pak Haji Asna ya Pak Haji. Ya. Nah, ini udah sangat luar biasa penyaksian nyata bagi Pak Haji. Allah Maha Penyembuh. Setelah diproses oleh Allah berapa bulan waktu itu Pak Haji? Berarti udah 4 bulan nih. Enggak, waktu teparnya itu Desember, awal Desember. berapa bulan? Tuh. Iya, 4. Oh, 4. Desember, Januari, Februari, Maret. Oh, teparnya 3 bulan ya. Ya. 2 bulan. Teparnya 2 bulan 2 ya. bulan. Perbaikan 2 bulan ya. Perbaikan ini udah 3 bulan kan udah baik itu. Udah baik, alhamdulillah, termasuk cepat ya Pak Haji ya. Waktu itu ponisnya pemecahan pecah pembuluh darah otak kecil ya. Pecah saraf otak kecil. Otak kecil. Itu sampai 5 berapa? Berapa? 5 cc. 5 cc ya. Ya. Alhamdulillah sampai lebih cepat dibawa ke rumah sakit dan diberikan pertolongan pertama ya. Ya. Alhamdulillah. Dan waktu itu pulang dari rumah sakit nggak bisa apa-apa Pak. Waduh. Sampai Ya. makan susah ya, duduk nggak bisa ya. Goler berbaring melirik kanan kiri aja nggak bisa. Nggak bisa ya, mata susah dibuka ya Pak Haji. Pusing Ya. milik ke kiri aja pusing. Nah, itu Mata juga kan nggak bisa melek. nggak bisa melek ya. Kalau melek ya itu pusing itu. Iya, nah itulah. Gimana ini kan. Padahal udah istilahnya harapan tuh udah kecil dulu mah ya. Ibaratnya keluarga pun udah harapannya kecil ya. Tapi ya inilah kuasa Allah ya Pak Haji. Jadi Terutama waktu masuk ke SCU itu. Ini perjuangan betul-betul. Artinya dalam pikiran pas saya bisa bertahan nggak gitu. iya. Karena kan sedikit-sedikit ada panggilan orang Meninggal gitu. udah Iya. nggak apa-apa gitu. Itu lagi aduh, saya ini harus bagaimana kan gitu. Ya suster cuma lihat doang, oh ini tensinya masih tinggi kan, gula darahnya masih tinggi, gitu aja. Ya nggak nanya kita gimana Pak, gimana Nggak. cuma Lihat itu aja ya. Iya. Ngecek darahnya aja ya. lihat itu targetnya dia hanya itu. Padahal kita berjuang kan. Iya. Makanya ini sebenarnya bukti nyata Pak Haji bagi teman-teman yang diproses dalam keadaan sakit parah. Jadi jangan menyerah ya Pak Haji ya. Menyerah Jangan menyerah, tetap kita terus terima, kelihatannya terima ya. Intinya ini itu dari ya. Allah ini ternyata ini. Itu ya. Alhamdulillah. Ya, Jadi ketentuan Allah diterima ya Pak Haji, dengan Allah ridho, terima, dengan itu. ikhlas ya. Ya, Akhirnya disitulah Pak Haji menyaksikan pertolongannya ya, ya. yang tanpa diduga-duga. Ternyata nih tensi membaik kan, nggak tahu kita. Iya. Apalagi gula dari 320, Tiba-tiba normal. target di bawah 120. Coba kan, obatnya banyak. Iya. Pernah turun di bawah 120, tapi sorenya naik lagi, jadi fluktuasinya ya itu tinggi banget gitu. Biasa-biasanya itu kalau udah pecah di pembuluh darah di otak kecil itu memang kadang-kadang ya nggak bisa diselamatin gitu, yang biasa-biasanya. Kata dokter sih kalau agak lama aja nggak kesini, pendarahannya bisa semakin banyak ini Pak. Gitu. Kebetulan Bapak cepat kesini, jadi pendarahannya keburu mungkin keburu stop atau gimana gitu kan. Tapi nggak bisa langsung dirawat nih. Bapak harus masuk SCU katanya kan gitu. Pokoknya ya kita nggak tahu apalah. Nah, tapi intinya sebenarnya disitulah proses penyaksian yang nyata buat Pak Haji ya. Iya, betul. Bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu dekat ya. Betul. Dan nyatanya sekarang alhamdulillah proses 2 bulan udah mulai mau normal ya. Istilahnya sekarang udah bisa kemana, ke Sumedang, bisa ke Bandung lagi. Depan biasanya nongkrong kan.
tadi pagi misalnya, wah Pak Haji udah ini kan gitu. Nah kan jadi aduh, saya waktu di rumah sakit nggak ada terpikir bisa nongkrong lagi nih. Iya benar-benar. Padahal kata dokter, yang kedua kata dokter katanya Pak ini paling 6 bulan lah katanya kan. Gitu. Saya hitung lagi sekarang baru 4 bulan kan. 4 bulan saya udah bisa nongkrong. Alhamdulillah ya. Ya walaupun belum berani lah kan, masih memang ini. Iyalah dalam proses penyembuhan Pak Haji ya. Jadi keseimbangan memang belum normal 100% ya. Iya. Tapi ya alhamdulillah lah dibandingkan waktu kemarin itu kan. Sekarang memang ternyata menerima itu tanpa, ya buat saya sih ini miracle apanya, ya di luar nalar lah, perhitungan lah gitu kan. Iya. Tepat ini kan. Iya, itulah pertolongan Allah itu di luar nalar kita tapi terjadi, ya kan gitu. Iya, kalau dipikir mah nggak mungkin, tapi ya kalau ditanya orang kan gini, orang selama ini kalau dibilangin di akhirat itu gini, lalu orang itu kan tanya, emang kamu udah pernah mati? Nah iya kan iya. Gitu kan. Iya betul. Kamu bisa cerita begitu, emang udah pernah mati, sekarang hidup lagi kan gitu. Nah saya sampaikan sama teman-teman, saya ini udah mengalami ya istilahnya hilang harapan kan gitu. Iya. Saya merasakan gini, perjuangannya begini, alhamdulillah sekarang ini udah bisa cerita gitu kan. Iya. Ya anggap aja ini seolah-olah ya kan. Betul. Pengalaman itu saya alami, saya pelajari dan saya ceritakan pelajarannya. Nah itu. Gitu. Nah inilah yang disebut penyaksian nyata, bukan katanya, tapi nyatanya. Nyatanya dialami ya, sehingga Pak Haji ceritakan. Alami betul ini gitu kan. Nah, ini. Jadi sangat seru dan luar biasa kalau kita sudah bisa dimampukan untuk menyaksikan dan menyadari apa yang terjadi, lalu membaca hikmahnya, maka timbullah rasa syukur kepada Allah ya Pak Haji ya. Yang awalnya tadinya kita merasa kecewa, merasa ini dan itu, tapi begitu tahu hikmahnya jadi malah bersyukur, timbul rasa syukur ya. Nah itu. Jadi setelah Pak Haji benar-benar menerima kondisinya apapun itu kehendak Allah, disitulah akhirnya timbul hikmah dan Pak Haji bersyukur, ya kan? Nah setelah bersyukur itu ya lebih yakin lagi pertolongan Allah itu tersaksikan ya. Aturan 6 bulan jadi 4 bulan. Kan, ya. Dan saya secara pribadi memang sekarang masih mengamati, merasakan kan. Merasakan bagaimana ini rencana Allah itu kepada saya itu seperti apa. Kan ada orang atau hadis ya, bahwa menurut kamu itu baik, tapi belum tentu itu baik di hadapan kan Allah. Iya. Kan. Menurut kamu buruk. Menurut kamu ini buruk ini. Tapi ini itu ujian loh. Ini penyakit ini segala macam buruk itu. Tapi belum tentu. Iya, ternyata itu yang terbaik. Itu ternyata mungkin yang terbaik ini kan gitu. Di mana Allah. Iya. Nah, ini penyakit ini udah saya alami begitu. Dan kesembuhan ini juga kan saya masih bertanya. Rencana Allah itu seperti apa lagi kan gitu kan. Seperti ini saya sekarang udah dikasih kesempatan lagi gitu. Insya Allah. Itulah, mudah-mudahan nanti Pak Haji bisa mengaplikasikan makna hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah. Nah ini sebenarnya prosesnya Pak Haji udah ngalamin gitu soalnya. Oh hidup untuk Allah, ibadah untuk Allah itu seperti apa, dan nanti pun mati untuk Allah itu seperti apa. Karena ya itu tadi Pak Haji udah diproses, diperjalankan ke masa-masa istilahnya gerbang kematian waktu itu kan. Istilahnya udah nggak berdaya sama sekali gitu loh. Gitu ya? Nah menurut kita kan, waduh ini udah gimana ini? Tapi begitu Pak Haji ikhlas ridho, ya sudah ya Allah kalau ini ketentuanmu gitu kan ya, terima, nggak ngelawan. Akhirnya di situ penyaksian lagi ya. Oh ternyata ada keajaiban. Pernah ditanya kan
itu pernah ditanya sama anak saya kan ya, dia kan dokter juga kan. Iya. Mau ini saya udah dalam waktu itu saya lebih baik milih mati aja gitu. Udah putus asa ya. Ya apa itu betul putus asa atau gimana ya? Iya. Karena ya merasakan mau minum aja susah gitu kan. Iya. Bagaimana mau makan? Oh kalau nggak minum nggak makan begini, dipaksakan harus begini. Iya. Lalu ditanya, cepat ini minum, cepat atau ini makan ini supaya ini. Gimana sih mau apa? Jadi akhirnya, sakit hatinya di situ ya, Pak Haji. Ya udah, saya milih mati aja gitu. Ya namanya mungkin gini kan, namanya orang lagi sakit dipaksa gitu kan. Sebenarnya kalau bisa juga nggak usah dipaksa kan gitu, saya tahu gitu kan. Iya. Karena keadaannya memang saya sakit ini, mau nelen aja susah, kan mau duduk susah ibaratnya gitu ya. Nah itu memang istilahnya apa ya, penyaksian yang nyata dalam arti kata sebenarnya. Ya rencana Allah itu gitu. Begitu lah. Enggak harus sesudah ini harus begini menurut medis atau apa. Enggak kan? Itu. Saya rasakan enggak itu. Enggak sesuai dengan apa yang menurut medis itu, ternyata terpatahkannya di situ ya, bahwa hidup kita memang diurus Allah itu di situ. Kesembuhan Allah itu lain. Nah itu hidup dan mati itu memang di tangan Allah tuh benar-benar ya Pak Haji ya. Luar biasa lah pokoknya penyaksian ini. Nah jadi bagi teman-teman sahabat-sahabat dimanapun berada yang diproses dalam ekonominya kesulitan, dalam kesehatannya mungkin terpuruk, jangan berkecil hati, karena mungkin yang kita anggap buruk itulah yang terbaik di mata Allah ya Pak Haji ya. Dan itu pasti ada hikmahnya. Yang penting langkah pertama kita harus bisa menerima dengan tulus, ikhlas dan ridho bahwa itu ketentuan Allah dalam hidup kita. Disitulah nanti akan timbul rasa syukur kepada Allah, dan Allah itu memang benar-benar memberikan pertolongan yang di luar nalar kita ya Pak Haji ya. Dengan pertolongan Allah itu ya lebih cepat jadi ternyata. Ya saya ini Pak Haji udah mau ngadepin anak menikah kan, udah diberikan mulai tambah kekuatan kesehatannya ya kan. Yang awalnya mikir wah saya gimana nih, kuat enggak ada enggak, masih ada enggak, ya Allah ya. Itu salah satunya. Iya. Nah itulah ibaratnya sebenarnya kalau mau pakai kesadaran Pak Haji, itu Allah sedang memperkenalkan goib yang ada dalam diri tentang pikiran. Oh ini pikiran yang ngomong pas lagi marah, oh ini nafsu yang ngomong. Nah istilahnya jiwa Pak Haji itu menyaksikan siapa yang berbicara, siapa yang berbisik ini. Ternyata Allah memperkenalkan goib ada di dalam diri. Jadi pikiran, perasaan, ya nafsu, ego itu muncul semua. Nah dan disitulah sebenarnya cara Allah memperkenalkan di saat kita tidak berdaya, gitu. Dan di sini hikmahnya. Itu saya saya hadapi, saya terima. Enggak kalau kemarin misalnya mikir terus kan gitu ya, enggak, ini saya serahkan. Oh ini ya insya Allah lah. Ya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kita kembalikan ke Allah ya Pak Haji ya. Masya Allah. Nah sehingga tidak menjadi beban ya Pak Haji. Enggak menjadi beban, itu enggak menjadi beban. Jadi sehingga bisa menikmatilah prosesnya ini ya. Dan sampai sekarang saat ini udah bisa kesana kemari, itu udah suatu bentuk bukti nyata ya, walaupun belum 100% tapi kan ini bentuk bukti nyata secara istilahnya, secara ilmu kedokteran itu penyakit yang parah yang mungkin perlu waktu banyak untuk pemulihannya, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah jadi itu teman-teman, mudah-mudahan obrolan bersama Pak Haji Asna ini akan menjadi sebuah motivasi bagi teman-teman yang memang kondisinya sedang diproses oleh Allah dalam sakit maupun dalam kesulitan ekonomi, karena sekarang ini banyak yang diproses kesulitan ekonomi Pak Haji, dan banyak yang terjadi yang nekat membunuh diri itu banyak. Nah, ini ya itulah sebuah proses yang memang harus dialami oleh kita dalam kehidupan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.